terakhir tentang bioteknologi ya, yaitu bioteknologi modern. Kita lihat di sini bahwa bioteknologi modern yang terakhir menggunakan prinsip-prinsip dari genetika. Tapi bukan seperti genetika yang bab lalu saya jelaskan, yaitu genetika Mendel, penyilangan-penyilangan. Sekarang, dari tahun 60-an, bidang biologi itu telah berkembang pesat gara-gara ditemukannya struktur DNA. Oleh siapa coba? Kita bahas lagi ya. Oleh ini, penemu dari struktur DNA itu double helix Watson dan Crick. Kita singkatnya Watson dan Crick. Bentuknya seperti ini kan DNA jadinya diketahui. Nah, bidang baru ini disebut genetika molekular. Artinya dalam tingkat molekul, kita bermainnya dalam tingkat molekul di sini. Nah, sekarang kita lihat bahwa biotek modern dengan genetika molekular mengasih dua macam teknologi di sini. Yang pertama adalah ini, rekayasa genetik. Apa tuh artinya rekayasa genetik? Jadi gini, saya ibaratkan. Rekayasa genetik ini adalah membuat satu sifat ditransfer ke sifat lainnya. Misalnya saya buat ada tanaman satu menghasilkan buah yang banyak. Nah, nih, tanaman satu lagi itu buahnya cuma sedikit. Tapi keunggulannya tanaman yang sedikit ini adalah berbuah manis, sedangkan tumbuhan yang banyak ini adalah berbuah misalnya asam. Nah, bagaimana kalau kita mengkombinasikan dua sifat ini? Biasanya bisa kan dengan cara stek, cara vegetatif. Tapi sekarang kita menggunakan genetika molekular. Ambil gen dari yang asam untuk banyak buah. Lalu ambil gen dari yang manis untuk sifat manisnya. Lalu kita gabungkan, lalu kita dapatkan tanaman buahnya banyak, lalu sifatnya ini adalah manis. Ini dinamakan rekayasa genetik. Jadi intinya gini, biasanya kita rekayasa genetik menggunakan suatu organisme yang namanya Escherichia coli. Ini nama bakteri yang biasa digunakan untuk teknologi rekayasa genetik. Jadi begini nih intinya. Misalnya, pada manusia ada suatu penyakit yang namanya, pernah tahu nggak, diabetes mellitus. Sebut juga penyakit ini, kencing manis. Jadi urin itu mengandung glukosa. Kenapa? Karena dia kekurangan tidak adanya hormon insulin. Pada zaman dahulu, orang yang kena penyakit diabetes mellitus harus disuntikin insulin. Tapi insulin yang dibuat manusia, satu, harganya mahal, jumlahnya terbatas. Nah, sekarang dengan rekayasa genetik kita bisa membuat insulin. Cara gimana? Nah, lihat nih. Kita ambil. Misalnya insulin itu ada di sel-sel pankreas, pada ini sel pankreas. Pada sel pankreas kita ambil sampel. Nah, ini nih. Dari sini kita buka lagi, intinya ada apa? Ada kromosom kan? Nah, pada kromosom kita ambil DNA-nya. Jadi ingat, gen adalah bagian dari DNA yang mengandung sifat. Misalnya bagian ini adalah gen untuk menghasilkan insulin. Nah, kita potong aja nih bagian ini. Nah, kita potong. Lalu, potongan DNA ini, kita taruh di satu bakteri yang sudah kita desain. Bakteri ini, nah ini bakteri, ini intinya, lalu ada bagian yang namanya plasmid. Kita taruh, saya buat warna berbeda di sini. Nah, ini adalah gen dari manusia tadi. Otomatis bakteri ini setelah mempunyai gen manusia untuk gen insulin, bakteri ini akan menghasilkan insulin. Karena kemampuan bakteri dalam contoh, misalnya ini, taruh satu bakteri E. coli, Escherichia coli. Ini dalam 1 menit bisa membelah banyak, lalu kita bisa mendapatkan insulin dalam jumlah yang banyak. Nah, inti dari rekayasa genetik adalah saya bisa terjemahkan dalam 2 kata. Cut and paste. Cut artinya adalah memotong. Motong gen.
Paste artinya menempelkan. Kalau kita lihat sebelumnya, lihat sini. Nah, oke, bagian ini. Bagian dari sini, kita memotong bagian dari asam dan manis kan. Lalu kita tempelkan, digabungkan jadi yang manis. Oke, nah berikutnya sama seperti ini. Ini kita cut, prosesnya. Cut, dan pada prosesnya paste atau tempel. Nah, untuk memotong dan menempelkan gen dibutuhkan suatu, kita nggak bisa pakai gunting biasa. Kita menggunakan enzim. Enzim untuk memotong namanya adalah enzim restriksi, dari kata restrictions, untuk membatasi. Menempelkannya kita menggunakan enzim ligase. Oke, jadi intinya itu aja. Untuk rekayasa genetik itu intinya cuma dua, potong dan tempel pada organisme yang berbeda. Jadi kita memanfaatkan dua sifat organisme untuk mendapatkan organisme yang baru yang menghasilkan apa yang kita inginkan. Teknologi lainnya, kan tadi saya bilang bahwa ini adalah rekayasa genetik nih. Saya beri garis tebal. Yang kedua adalah, saya tulis sini aja, fusi nukleus. Kalau tadi rekayasa genetik yang kita potong adalah DNA-nya, kalau pada fusi nukleus ini gampang. Jadi ada sel yang memiliki sifat A dan ini saya hapus dulu. Sel yang mempunyai sifat A dan ini sel yang sifat B, lalu kita gabungkan, satuin aja. Lalu kita mendapatkan sel yang mempunyai sifat baru A dan B. Kita namakan misalnya sel AB. Jadi fusi nukleus ini lebih simple dibandingkan, lebih sederhana dibandingkan si rekayasa genetik. Oke, jadi saya harus ke atas. Oke. Rekayasa genetik intinya adalah menggabungkan dua sifat melalui DNA-nya. Dan jika kita menggabungkan semuanya, bukan DNA-nya, tapi nukleusnya, kita menamakan fusi nukleus. Dan untuk memotong DNA itu digunakan enzim. Kalau memotong namanya enzim restriksi, kalau untuk menempelkan digunakan enzim ligase. Oke, kita cukupkan materi tentang bioteknologi modern.